Ya, pemirsa, kita akan menuju ke gedung Aula RP Sudarsono di Polair Baharkam Polri, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Pemirsa, untuk mengikuti jalannya konferensi pers pengungkapan kasus illegal fishing penyelundupan benih-benih lobster di wilayah Bogor, Jawa Barat. Satu. Sudah ya? Udah bisa kita mulai? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Rekan-rekan media, pada kesempatan ini kami melaksanakan press conference dalam rangka pengungkapan kasus kesekian kalinya yang dilakukan oleh jajaran Dirpol Air, Kor Polair Mabes Polri bersama stakeholder lainnya dalam pengungkapan kasus dan penindakan illegal fishing, penyelundupan benih-benih lobster yang terjadi di wilayah Bogor, Jawa Barat beberapa waktu yang lalu, di mana lokasi tersebut merupakan tempat packagingnya terkait rencana illegal fishing untuk mengekspor ke luar negeri. Di sini hadir Bapak Kasubdit Gakum, Ditpol Air, Korpol Airut Baharkam Polri, Kombes Pol Doni Charles Go, yang nantinya akan menjelaskan proses pengungkapan mulai dari penangkapan, kemudian pengembangan, dan mendapatkan beberapa barang bukti lainnya. Dan hadir pula di sini Bapak Dr. Drama Panca Putra beserta tim, ya, dari Ditjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan. Baik rekan-rekan, untuk mempersingkat waktu, mari kita sama-sama mendengar penyampaian dari Kasubdit Gakum, Kombes Pol Doni Charles Go, yang terkait pengungkapan yang sudah dilakukan. Untuk waktu kami persilakan. Baik, terima kasih yang kami hormati Bapak Kabak Penum, Ropenmas, Difumas. Yang kami hormati juga dari Ditjen PSDKP, dalam hal ini diwakili oleh Direktur Pengawas Sumber Daya Perikanan beserta seluruh tim. Terima kasih juga kami ucapkan pada rekan-rekan media yang hadir pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Izinkan pada kesempatan ini kami dari jajaran Ditpol Airut, Korpol Airut Baharkam Polri akan menyampaikan atau memberikan informasi terkait dengan upaya penindakan atau pengungkapan tindak pidana perikanan yang baru-baru ini kami lakukan. Kami informasikan bahwa baru saja tim gabungan, sekali lagi tim gabungan kami dari jajaran Ditpol Air, Korpol Air Baharkam Polri dengan Polres Bogor beserta tim dari jajaran PSDKP melakukan penggerebekan di wilayah Bogor. Penggerebekan dilakukan di sebuah gudang berukuran sekitar 5 kali 5 meter yang awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sana ada aktivitas ilegal
usaha perikanan tanpa izin. Penggerebekan yang kita lakukan ini pada saat tanggal 14 Mei 2024 yang lalu sekitar jam 5 jam 6 pagi. Dalam penggerebekan tersebut kami berhasil mengamankan 3 orang tersangka. Di samping 3 orang tersangka, kami juga mengamankan barang bukti BBL, benih-benih lobster sebanyak 19 box styrofoam. Kemudian setelah kita lakukan pencacahan dengan tim dari KKP, kita berhasil mengamankan sekitar 91.246 ekor benih-benih lobster di TKP. Dan ada beberapa barang bukti lain yang juga kami amankan untuk mendukung proses usaha perikanan ini dalam bentuk kemasan. Kita ketahui bahwa gudang yang kita amankan ini ternyata merupakan packing house untuk menampung sementara BBL yang didapatkan dari para nelayan. Kemudian perlu kami jelaskan bahwa untuk 3 orang tersangka yang sudah kami amankan ini, tersangka yang pertama berinisial UD. Perannya itu sebagai kepala gudang dan sebagai koordinator. Kemudian tersangka lainnya yaitu berinisial ERP, kemudian berinisial CH, perannya ini sebagai press packing. Jadi mereka mempacking BBL yang ada dalam bentuk kemasan sehingga bisa bertahan hidup untuk didistribusikan ke daerah yang lain. Kemudian untuk diketahui bahwa asal BBL ini berdasarkan hasil pemeriksaan yang kita lakukan ini berasal dari Pelabuhan Ratu, ada juga dari beberapa tempat dan ini akan kita dalami. Kemudian untuk diketahui bahwa untuk kemana barang ini memang perlu waktu karena saat ini kita masih mengamankan 3 orang tersangka yang perannya masih sebatas di packing house. Kita akan terus mengembangkan kasus ini untuk mencari pelaku-pelaku lainnya. Artinya kita tidak berpuas diri sampai di sini, kami mohon waktu sehingga kita bisa mengungkap jejaring-jejaring lainnya. Saat ini kita memang sudah ada identitas, sudah ada ciri-ciri tersangka lain. Ini masih dalam proses ya. Yang kebetulan kami yakini ini tersangka yang bisa saja akan menghubungkan ke pelaku-pelaku lain. Peran yang belum kita dapatkan ini karena yang bersangkutan mengupah ke 3 orang yang sudah kita amankan ini. Kemudian untuk diketahui bahwa dari 91.246 benih lobster ini, kalau kita estimasi harga pasaran ya, benih lobster ini terdiri dari 2 jenis. Yang pertama itu yang jenis pasir, harga di pasaran itu 200.000 per ekor. Kemudian ada lobster yang jenis mutiara, harganya 250.000 per ekor. Sehingga kalau kita konversikan jumlah ini dengan harganya, maka kami tim gabungan dari Ditpol Air, Korpol Air Barkampori beserta PSDKP berhasil mengamankan kerugian negara sebesar 19 miliar lebih. Kemudian untuk diketahui bahwa dari proses penegakan hukum yang kami lakukan ini, kami menerapkan ya persangkaan pasal kepada 3 tersangka yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan sudah kita tahan ini dengan Undang-Undang Perikanan nomor 45 tahun 2009 ya,
pasal 92 junto pasal 16 dengan ancaman pidana 8 tahun dan denda 1,5 miliar. Sementara ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan informasi ini berguna buat rekan-rekan media dan kami berharap ini bisa diteruskan kepada seluruh masyarakat luas bahwa kita akan terus bekerja menuntaskan kasus-kasus penyelundupan BBM yang jelas-jelas sangat merugikan bangsa, merugikan nilai tambah dari BBL yang seandainya kalau ini dipelihara jelas nilainya akan jauh lebih ekonomis dibanding kalau kita berdayakan masih dalam kondisi benih. Itu saja dari kami. Selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Kabak Penum yang memimpin acara press conference pada hari ini. Baik rekan-rekan, itu tadi kita sama-sama mendengar penjelasan dari Dir Gakum, Kasubdit Gakum di Polair Bahar Kampori terkait pengungkapan yang sudah dilakukan, yang seperti kita ketahui juga bahwa beberapa hari waktu yang lalu pengungkapan dilakukan di daerah Jambi dan sekarang di daerah Bogor. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman sekalian. Mohon untuk disampaikan nama dan dari medianya. Kami persilakan. Kita 3 dulu ya. Bapak 1, 2, ada 1 lagi. Mohon untuk mic-nya dikasihkan ke Bapak. Irgi ya. Ya silakan Pak. Selamat pagi kepada semua. Ini terkait dengan BBL ataupun... Maaf dari mana Pak? Oh ya, saya Emil Sudiono dari El Cinta Radio. Ya, menyikapi tadi mengenai rilis yang baru disampaikan, berapa lama mereka sudah melakukan ini dan negara yang dituju itu sebenarnya negara mana aja, dan mereka pada saat pengumpulan selain di Pangandaran mungkin ataupun tempat-tempat lain berapa lama itu aja, dan mungkin ada beberapa yang lain gitu, misalnya cabang selain di Bogor gitu, itu aja dong. Terima kasih. Cek. Baik, kita jawab dulu ya. Nanti mungkin rekan dari DKP bisa menambahkan. Ya silakan Pak. Baik, dari Elsinta tadi Pak ya. Berkaitan dengan berapa lama kita sudah memeriksa kepada ketiga tersangka yang sudah kita tahan ini, pengakuan mereka baru satu kali menggunakan gudang yang ada di TKP yang kita amankan ini, baru satu kali, itu pengakuannya. Namun mereka sudah cukup profesional, artinya yang press packing ini yang tugasnya mengemas, mereka ini sudah pernah bekerja seperti itu tapi di tempat yang berbeda. Ini terus kita telusuri. Satu hal yang perlu kami ingatkan bahwa pengakuan tersangka ini sebetulnya belum cukup buat kami. Ya, kami pasti akan mencari alat bukti lain untuk mendukung pengakuannya. Kemudian kalau masalah asal barang, apakah ada peluang dari tempat lain atau mungkin ada packaging host tempat lain, ya tentunya ada, dan ini bagian dari kami untuk kami kembangkan. Kalau asal 3 orang ini asalnya bukan dari lokasi gudang, mereka bertiga ini asalnya dari Banuangan, Banten asalnya. Kemudian barangnya ini juga berdasarkan pengakuan ya dari Pelabuhan Ratu tadi ya. Masalah itu diangkut seperti apa, ini yang sedang kami dalami. Kami berharap keterangan-keterangan ini bisa kita gunakan untuk menjerat tersangka-tersangka lainnya. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Baik,
Untuk diketahui rekan-rekan bahwa tidak berapa lama setelah kita mengungkap kasus ini, ya, benih-benih lobster ini kan punya daya hidup yang tidak terlalu lama. Sehingga memang kita tidak bisa bekerja sendiri. Tim dari PSDKP seketika itu juga yang memang sudah bergabung dengan kami untuk memberikan perlakuan khusus terhadap barang-barang ini, ya, supaya tetap hidup, tetap bisa dilestarikan. Nanti ini akan dijelaskan oleh Dirwas Sumber Daya Perikanan. Baik, terima kasih Pak Kabak Penum, Pak Kasubdit Gakum, rekan-rekan semua. Yang pertama bahwasannya memang benih-benih lobster ini sangat sensitif, ya. Dan dia memiliki nilai jual apabila kondisi benih-benih lobster itu memiliki tingkat peluang hidupnya besar. Jadi kalau misalnya sudah mulai menguning dan sebagainya, dia akan jatuh harganya. Sehingga memang para pelaku-pelaku penyelundup ini melakukan pergerakan yang cukup cepat dari kegiatan penangkapan sampai dengan kegiatan pengeluaran. Yang kedua memang packing house seperti yang kita temukan di Sentul, itu memang pola daripada penyelundupan seperti itu. Dari nelayan penangkap, biasanya mereka harus bawa dalam kurun waktu 8-12 jam, harus mengganti oksigennya, dan diisi ulang, di repackaging lagi, dan akan dikirim lagi ke tempat. Dan ini sangat tergantung dari pintu pengeluaran mana yang akan mereka gunakan, ya. Mereka akan menyelundupkan melalui apa? Beberapa data yang pernah kita dapatkan, misalnya hasil tangkapan kemarin dengan pol air juga kita di Jambi, ya, lalu juga di Sumatera Selatan, ini kan pola-polanya akan melalui perairan laut mereka. Lalu ada juga melalui bandara-bandara yang dibawa melalui kopermen yang dijenjing langsung masuk ke dalam bagasi, dan juga ada juga melalui kargo. Ya, kargo dengan menggunakan manipulasi daripada invoice daripada ekspor. Nah, ini mungkin yang sehingga packing house itu memang tersebar. Jadi pertanyaannya, apakah ada kemungkinan packing house itu ada di tempat-tempat lain? Untuk mulai mengidentifikasinya di mana titik-titik daripada kegiatan penangkapan BBL, kita bisa memprediksi radius sekitar 8 jam, 9 jam dia akan menggunakan tempat untuk lakukan repackaging atau lakukan packing house untuk mengganti oksigen. Saya kira itu mungkin sebagai tambahan. Baik, untuk pertanyaan kedua silakan Pak. Pagi Pak, saya Amri dari CNN Pak. Pak, ini mengulang pertanyaan dari Abang El Sinta. Soal tujuan Pak, tujuannya ini kan permintaan tertinggi itu kan dari ekspor dari ke Vietnam, China dan Singapura. Karena sebenarnya ekosistem dari BBL ini kan sebenarnya 90% ini kan ada di Indonesia Pak. Terus pertanyaan pertama itu Pak, itu apakah tujuan ekspornya ke sana dari pelaku ini buat penjualan, karena market terbesarnya emang di situ kan. Terus yang kedua Pak, apakah ini kan dari awal Mei tanggal 5 di Sumsel ada penangkapan juga, terus kemarin tanggal 15, terus ini kali ketiga jadi dalam 1 bulan tuh ada 3 kali penangkapan kan Pak ya. Apakah ini efek dari dibukanya kembali kebijakan pemerintah soal keran ekspor BBL Pak? Mohon koreksi kalau saya salah ya Pak ya. Jadi di tahun 2024 ini pemerintah mengeluarkan kebijakan membuka kembali keran ekspor BBL ini. Dan dari peraturan keputusan Menteri ini Pak, tanggal 1 April 2024, harga yang dikeluarkan tuh harga ecerannya itu hanya 8.500. Sehingga ada potensi keuntungan yang sangat besar kan Pak, ketika para TSK ini menjual di harga 200 dan 250.000. Apakah penyebabnya ini Pak, sehingga akhirnya muncul banyak penyelundupan yang ilegal ini? Terus yang ketiga Pak, apakah upaya yang paling efektif ini apa Pak? Koordinasinya dari Ditpol Air, KKP dan stakeholder yang lain. Udah Pak, 3 aja, terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan.
Baik, Mas Ami ya, CNN ya. Tujuan kemana? Untuk kasus yang ini kita memang agak kesulitan mengetahui akan dikirim kemana. Karena dari beberapa peristiwa pengungkapan, ada yang kita ungkapkan itu pada saat barang ini sudah ada di speedboat cepat. Kalau kita ungkap di situ akan lebih mudah untuk mengetahui tujuannya kemana. Dan ini sudah sering kita lakukan. Di saat kita ungkapnya di packet host, maka ini kita perlu lagi untuk mencari pihak-pihak lain ya, yang saat ini memang lagi kita cari, karena jelas ada beberapa pihak yang jauh lebih tahu dari 3 orang yang kita amankan ini, sehingga kita tidak bisa ungkap akan kemana. Namun dari beberapa pengalaman, ada yang dibawa ke Singapura, ada yang lewat perantara ke Batam dulu, toh tujuannya juga ke Singapura. Itu yang bisa dari beberapa kasus yang lain. Tapi kalau ini kita tidak bisa ungkap itu, karena memang kita harus cari pelaku lain yang lebih tahu, lebih berkompeten untuk alur distribusinya mau dibawa kemana. Kemudian apakah memang ada kaitan ya, nanti akan dibantu dari Dirwas, PSDKP akan menjelaskan. Tapi perlu kami sampaikan bahwa kami jajaran Ditpol Air, Korpol Air ini konsisten. Ya, kita konsisten mengungkap kasus ini. Bisa saja dilihat rekam jejak. Kita hampir tiap tahun mengungkap kasus ini. Jadi tidak hanya kali ini kebetulan di bulan ini ada berapa kali pengungkapan misalnya. Bukan hanya karena itu, tapi kami setiap tahun konsisten mengungkap kasus ini. Kemudian apakah upaya ini efektif apa tidak? Jadi kami sampaikan bahwa kami di kepolisian, ya penegakan hukum ini adalah upaya yang terakhir. Di saat upaya-upaya pencegahan itu sudah kita lakukan secara masif. Namun kalau misalnya juga tetap terjadi, ya apa boleh buat. Akhirnya ini yang kita lakukan. Inilah pendekatan terakhir yang kita gunakan. Kita di jajaran Pol Air ya, kita punya fungsi preemptif ya, Bimas Air yang memang menghimbau masyarakat untuk ya beralih mencari pekerjaan lain atau mungkin lebih arif di dalam pengelolaan lingkungan, sehingga akhirnya hasil-hasil laut ini bisa mempunyai nilai tambah yang lebih. Kemudian kita punya subdit patroli yang bertugas untuk mencegah sehingga tidak terjadi kejadian-kejadian atau kejahatan seperti ini, dan ada subdit Gakum ya yang mau tidak mau harus melakukan upaya penegakan hukum, dan ini terus secara berkelanjutan kita lakukan. Mungkin itu dari saya, nanti akan ditambahkan oleh Pak Drama. Terima kasih. Yang pertama yang saya coba untuk menjawab mengapa